Wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita akan coba-coba menelusuri ada perumahan yang sudah lebih dari 4 tahun, tapi kayaknya belum ada perkembangan. Biasanya 1 tahun itu sudah banyak yang pesan, sudah full ya. Kaplingan itu dipesan oleh orang lain, tapi khusus di perumahan ini sampai sudah lebih dari 4 tahun ya belum cukup bagus perkembangannya. Mungkin bisa kita akan telusuri, untuk lebih jelasnya kita akan telusuri perjalanan ini sampai ke perumahan tersebut. Oke guys, mari kita jalan. Ya, kita berada di Batara Guru. Kita mau ke jembatan Meli ini. Nanti kita akan mendaki ya. Jadi ini memang cukup jauh perjalanan kita. Ini sudah jam berapa ya? Coba ayah lihat sudah jam berapa. Ya. Ini sudah jam 10. Jam berapa ini? 10:33. Nah, 10:03. Kantor ini sudah bisa kita sampai ke tempat tujuan dengan aman. Ini kita berada di jembatan ya. Di sebelah kita bisa itu seperti danau yang ada di negara-negara lain, sangat tenang sekali dengan warna biru. Oke, kita kira sampai sekarang ya, kita akan naik. Kita mendaki ke Keraton Buton guys. Dan perumahan itu ada di melewati Benteng Keraton Buton. Jadi kita harus melewati Benteng Keraton Buton dan kita bisa lihat pemandangan Benteng Keraton Buton ini. Ini sejuk karena masih banyak pepohonan yang ada di bawah ini. Ya, banyak rumput, pohon, tanaman-tanaman. Bangunan belum, ya untuk gedung-gedung sih belum terlalu itu. Oke, kita jalan lagi. Oke. Ya, kita berada di dalam Benteng Keraton Buton ya. Di depan SD Negeri 1 Badia. Jadi Benteng Keraton Buton ini adalah benteng terluas di dunia. Dan saking luasnya sampai banyak rumah-rumah yang ada di dalam benteng ini. Dan ada perkantoran, ada kantor-kantor pemerintahan di sini, ada dinas, ada kantor kelurahan, dan aktivitas warga lainnya. Tapi tujuan kita ke perumahan yang konon ini sampai hari ini belum banyak yang laku kaplingannya gitu. Tetapi kalau saya lihat rumah-rumahnya itu bagus, kokoh ya. Bahkan menurut pemilik dari tanah atau bangunan tersebut, sampai campurannya 1:4 ya. Ya, 1:4. Ya, jadi semennya itu banyak. Ini kita sudah berada di bagian masih berada di kawasan Benteng Keraton. Capeknya tanganku. Oke. Kita berada di Kamalibadia, Pusat Kebudayaan Buton. Di sini sebenarnya wilayah Kesultanan Sultan Buton sini. Ini sebelah kiri.
Hanya saya tidak masuk ke sini ya guys. Nah, di sebelah kanan itu ada Masjid Kuba. Jadi Masjid Kuba ini adalah salah satu masjid tertua di Keraton Buton. Ini kita hanya lewat ya guys. Sebenarnya bisa kita masuk nih, tapi kita hanya lewat karena tujuan kita bukan di sini, tujuan kita di perumahan. Kita mau lihat karena 4 tahun yang lalu saya ada di situ, saya melihat dan kondisinya ya cukup bagus bangunannya. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita akan jalan lagi. Oke, kita sudah ada di bukit. Jadi ini sudah di puncak ya, di puncak Benteng Keraton. Di sini kita bisa melihat pemandangan hutan yang cukup lebat guys. Dan pastinya teman-teman yang ada di luar Kota Bau-Bau, yang belum pernah datang di Kota Bau-Bau, pastinya masih asing ya daerah ini. Tetapi lagi-lagi bahwa di Benteng Keraton itu adalah benteng yang sampai hari ini masih terjaga, masih banyak terjaga keasliannya ya. Meskipun ada yang direnovasi atau diperbaiki. Oh, ini diambil tanahnya ini. Ini biasanya untuk kebutuhan bangunan, untuk ditimbun atau reklamasi. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan guys. Nah, ini di dalam hutan ya. Wow. Dingin ya? Iya dingin nih. Dingin karena memang kita ada di daerah puncak. Kemudian masih banyak pepohonan yang ada di sini, masih rindang. Biasanya orang yang dari Kota Bau-Bau yang mau kerja ke Kusel, Buton Selatan, mereka lewat di sini karena di sini jalur kotor, jalur singkat di sini. Oke, kita lanjut lagi, guys. Di sini kita dapatkan ada jajaran mobil ya, mobil truk yang mengambil material yang ada di sini. Ini biasanya mereka ada proyek daerah ya. Kalau sudah banyak ini pasti ada proyek daerah. Entah itu proyek penimbunan, ya penimbunan laut ataupun mau mengisi untuk daerah-daerah gunung kemudian diratakan. Ya oke, kita lanjut lagi guys. Oke, kita berada di Kelurahan Waborogo, Kecamatan Tongpani. Jadi sedikit lagi kita akan sampai guys. Ini di Kelurahan Waborogo ini adalah kelurahan yang berbatasan dengan Buton Selatan ya. Karena ini bisa langsung ke Buton Selatan. Tetapi ini daerah gunung. Hanya nanti pas masuk ke Kabupaten Buton Selatan kita harus menurun lagi karena ini di daerah gunung ya. Ya, kita masuk di sini. Ini kita sudah masuk nih di kawasan perumahan. Jadi kita masuk di dalam hutan ya gitu. Tadi ada tulisan. Ya. Ini ada keturunan umum di sini. Jadi orang kalau malam-malam lewat di sini ya ngeri-ngeri sedap. Karena di sini memang sepi gitu. Ditambah kuburan, ditambah hutan. Nah, sepi. Jadi kalau orang lewat tengah malam ya kecuali sudah terbiasa. Baru di sini jalannya belum terlalu bagus ya, masih jalan rusak. Nah ini sudah kita rasakan hawanya dingin ya. Karena seakan-akan kita berada dalam hutan yang lebat. Jadi kita lihat dari struktur jalannya ini sudah banyak aspal-aspal yang terbuka. Jadi jalannya kami ini tidak semulus jalan raya. Ya. Kita agak hati-hati jangan sampai licin ya, karena di sini jalannya tidak rata lagi, tidak mulus lagi. Sudah banyak yang berlubang. Oke, kita lanjut lagi guys, sedikit lagi. Oke, kita sudah sampai di perumahan itu. Di sini masih ya, ini.
Ini masih di depannya ini masih banyak yang kosong. Ini PT Fadel Mulagi Nur Gandhi. Ini ada yang luas tanah 10 kali 12 meter persegi, tipe 36, kemudian luas tanah 12 meter kali 12 meter, tipe 50. Ini itu ada alamatnya ya guys. Kita parkir aja di sini guys. Parkir aja di sini guys. Kita dekati guys. Sini ini masih banyak yang kosong guys. Ini banyak. Dan rumah-rumahnya pun ini ya bagus lah. Oke. Katanya konstruksinya kuat. Nah, ini ada yang tipe luas tanah 10 kali 12 meter, tipe 36. Kemudian luas tanah 12 kali 12 meter, tipe 50. Ini ada binatang tahu kita nih, perumahan Hadatullah Nurgandhi, kantor pemasaran, Jalan Padat Karya, Kecamatan Betombar, Kota Bogor. Nomor kontak 0822 Ini alamat emailnya, kerjasama dengan BTN, BSI, Bank Syariah Islam, Bank Syariah Indonesia, sorry. Ini kita mau jalan-jalan di sini guys. Ini. Ayo Faiz. Jadi sini bisa kita lewati Simpang 5 ya. Simpang 5 di Palagi Mata sana, di depan kantor wali kota, bisa kita lewat di situ. Bisa juga kita lewat Kelurahan Oborobo. Di sini sudah ditanami tanaman-tanaman. Sebenarnya di depan sini ya menurut informasi mau dibuatkan ruko. Jadi orang yang mau beli ya, yang jualan sini bisa gitu. Ya informasinya seperti itu gitu. Tapi ini masih banyak rumput-rumput ini guys. Masih banyak. Nah ini kita lihat ini perumahannya bagus. Ini ada bapaknya Rita mungkin. Kita cari dulu kalau ada bapaknya Rita. Sampai di sini ini masih tidak terlalu dibersihkan ya. Masih sebanyak yang kosong. Ini masih banyak yang kosong guys. Sini. Ini. Padahal tanahnya ini masih luas sebenarnya. Tapi masih banyak yang kosong. Oke, kita pergi ke tempat lain guys. Ya, jadi di sini memang sudah. Halo, ada apa nyari tak kah? Belum datang? Biasanya jam berapa datang? Sore? Oh iya ya. Ya, jadi bapaknya Rita itu sebenarnya pemilik dari perumahan ini. Lebih tahu bahwa beliau informasinya, beliau itu beli ya
Jadi enggak tahu berapa hektar. Dan ini memang tanah dari keluarganya, dari orang tuanya. Kemudian beliau ya beli, jangan sampai ada permasalahan-permasalahan ke depannya, ya. Karena ini masalah tanah adalah masalah yang sangat sensitif, ya. Ini masih banyak. Ini ada yang perumahan-perumahan di sini bagus sebenarnya, ya. Hanya tidak terlalu banyak, ya. Ini sudah kurang lebih 4 tahun belum ada perkembangan yang signifikan, ya, saudara-saudara. Ini biasanya orang kantoran di sini. Di sini rumahnya orang kantoran. Di sini rindang, saudara. Rindang kayaknya lagi keluar. Rindang. Ini rumahnya. Ya, Pak. Sebenarnya kalau kita lihat ini bangunannya tahan. Mulai tahan. Seperti kita membuat rumah sendiri. Biasanya kalau perumahan itu ya kadang-kala buat asal aja gitu. Yang penting berdiri, kemudian tidak tahu apakah ada tahan gempa atau tahan guncangan, kita tidak tahu. Ini batasnya, guys. Ya, masih banyak sebenarnya lahan yang kosong. Kalau kita lihat dari atas ini, guys. Kebetulan saya datang sini memang tanpa saya izin, ya. Kebetulan ada keluarga juga yang pemilik tanah di sini. Jadi sering jalan-jalan sini lah dulu itu. Sekarang baru injakan kaki lagi di sini. Sebenarnya di bagian sini ini bisa kita lihat view-nya, ini sangat bagus. Saya coba untuk masuk, ya. Awas, hati-hati karena ada duri. Atau tunggu saja di sini, ya. Tunggu saja karena banyak. Ini masih banyak rumputan. Saya akan naik lagi, guys. Kita mau lihat pemandangan di atas ini. Ini. Jadi bisa kita lihat kalau ada rumah di bagian sini, guys. Ini sangatlah indah, guys. Ya, karena kita bisa lihat view Kota Bau-Bau, ya, dari atas ini. Kemudian kita bisa lihat Pulau Siompu, Pulau Kadua, kemudian Pulau Makassar, dan bisa lihat juga daerah di Kabupaten Tengah, ya. Bagus sekali, guys, gitu. Kalau kita lihat di bagian sini, ini masih jauh. Hanya ya, entahlah, mungkin kurang masuknya, sehingga ini rumah yang lantai 1 pun masih bisa kita nikmati pemandangan di Kota Bau-Bau, ya. Jadi ini seperti kalau kita mau buat semacam villa, ini sangatlah bagus sekali. View-nya dapat, panoramanya dapat, suasananya, ya, iklimnya juga tidak terlalu panas, ya. Kemudian letaknya juga sebenarnya kalau kita bicara jauh dan dekatnya dengan pusat kota, itu kan relatif. Kalau semakin banyak orang yang bermukim di daerah tertentu, daerah inilah semakin mudah kita
bahkan kita katakan tidak kelas susah. Tetapi kalau semakin sedikit orang yang bermukim, orang akan mengatakan bahwa tuh itu susah ini datangnya. Gitu. Tapi kalau sudah banyak yang bermukim di sini, ya pasti akan dirasakan mudah sekali. Ya, jadi seperti itu guys, ya. Mari sih. Nggak boleh begitu, mari. Alah. Dia lihat gitu ada. Bahkan sampai di atas sana itu. Saya tidak mau terlalu dekat-dekat guys. Ini ada pohon palen sepanjang gerbang ini, jalan besar ini. Jadi sebenarnya kalau dikelola dengan baik lagi akan bagus ya. Nah ini masih sepi ya guys, masih sepi di sini guys. Kayaknya orangnya lagi keluar. Oke, mari kita. Oke, sampai di situ saja guys. Nanti kita akan buat lagi video-video selanjutnya. Insya Allah akan memberikan manfaat, informasi yang bisa memberikan edukasi dan menambah wawasan untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.